Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai teori praktikum mikrokontroler dan mikroprosesor. Bagaimana memberikan virtual terminal pada Arduino yang kita bikin di Protes minggu lalu. Kegunaannya yaitu kita akan menampilkan data di virtual terminal, atau kita akan mendebak suatu program, apakah program itu berhasil. Banyaklah kegunaannya dari virtual terminal tersebut. Yang sering saya gunakan, virtual terminal ini digunakan untuk melihat data sensor, terus data masukan, input output, yang lainnya. Nah, cara menambahkannya, kalian buka file kalian, terus kalian cari ini, gambarnya seperti apa ini, kalian cari namanya virtual terminal. Virtual terminal seperti ini ya. Sekalian drag, terserah kalian mau letakkannya di mana. Nah, di sini di virtual terminal ada 4 pin, yaitu RX, TX, RTX, dan CTS. Tapi yang kita gunakan hanya 2 pin yang di atas, yaitu RX dan TX. Di Arduino pun memiliki fitur komunikasi serial yang berada pada pin 0 dan 1. Itu pada Arduino Uno. Untuk Arduino yang lainnya menyesuaikan. Yang penting ada pin RX dan TX itu di mana letaknya. Nah, kalau yang di Arduino Uno ini, pin RX dan TX-nya terletak pada pin 0 dan 1. Nah, TX sendiri merupakan singkatan dari transmitter. RX merupakan singkatan dari receiver. Di sini pun sama, ada RX dan TX. Nah, TX ini dia mengirim data, transmit artinya kan dia mengirim. Terus kalau receiver dia menerima data. Nah, cara menyambungkannya pada virtual terminal, kita rangkai secara cross, atau ya seperti ini. Transmit dia akan mengirim data, otomatis kan ada yang menerimanya kan si penerima kan virtual terminal. Nah, berarti masuk ke pin menerimanya, jadi masuknya ke pin RX. Nah, itu yang dimaksud adalah cross. Nah, untuk pin RX-nya kita masukkan ke pin TX-nya. Nah, kalau sudah selesai, untuk cara pengecekan programnya, kita bikin sketch di Arduino-nya. Pada sketch Arduino, seperti biasa ada void setup dan void loop. Kita setting, kita mengaktifkan komunikasi serial pada Arduino di bagian void setup dengan cara serial.begin tanda kurang tutup titik koma. Nah, di dalam tanda kurung ini itu merupakan nilai baud rate-nya dari komunikasi serial. Baud rate itu apa? Baud rate itu merupakan speed dari pengiriman data. Dan idealnya itu yang sering saya gunakan adalah 9.200. Cuman sesuai kebutuhan sih, cuman yang rata-rata di luar pun menggunakan segini. Alasannya kenapa? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Nah, setelah itu kita mencoba dengan menuliskan sesuatu supaya muncul pada virtual terminal yang di bawah ini dengan sintaks seperti ini, serial.print. Nah, print itu untuk serial.print ini untuk menampilkan data, menulis data, dia geser ke kanan. Kita coba biar tahu. Praktikum mikrocontroller dan mikroprosesor. Oke, kita beri delay sebesar 100 milisecond supaya terlalu cepat datanya keluar. Terus kita compile. Kita cari file hex-nya. Kita copy, Ctrl C langsung, terus kita klikkan 2 kali pada Arduino Uno-nya sampai muncul edit komponen. Kita isi di program filenya, tinggal kita blok semua, Ctrl A, terus Ctrl V, terus kita OK, baru kita running. Nah, di sini tidak muncul tampilan virtual terminal karena tadi saya sempat membuat
dan saya close. Cara membukakannya yaitu kalian pilih bagian debug, terus kalian klik virtual terminal. Nah, ini adalah hasil program menggunakan serial.print. Dia menulis data geser ke kanan terus tanpa ada spasi dan tanpa ada enter. Terus bagaimana caranya biar dia pindah baris? Nah, biar caranya pindah baris, tidak geser ke kanan seperti ini, maka di programnya ditambah lagi. Jadi ini tambahan sintak lagi pada programnya. Ada dua macam, yaitu serial print dan serial print len. Ini serial dot print len. Yang atas saya matikan aja programnya. Saya compile lagi. Oh ya, setelah kalian mengcompile program, selama program itu sama, kalian tidak bikin file baru, kalian tidak usah mencari file hex lagi pada window yang sebelah sini, pada Arduino sebelah sini. Kalian tidak usah mencari lagi. Yang penting sudah kalian compile dan compiling, otomatis file yang ada di sini tadi sudah terupdate. Jadi kalian tinggal matikan dan nyalakan lagi, atau istilahnya kalau di Arduino kita reset. Kita play, nah otomatis muncul virtual terminalnya, terus dia menggeser ke bawah. Ini kalau menggunakan print ln. Ln itu line, jadi print line, jadi dia mengeprint untuk pindah baris ke bawah. Satu kali enter. Oke, seperti itu. Terus kapan Pak kita menggunakan print dan print line? Oke, saya kasih contoh misalnya. Kalian ingin menampilkan data banyak. Saya misalnya data itu ada 8 sensor atau ada 6 sensor lah, dan kalian ingin tampilkan dalam satu baris. Nah, bagaimana caranya? Kan datanya kan terpisah-pisah. Ya, ibaratnya seperti ini. Kalian untuk sensor utama kalian print, menggunakan print aja. Terus habis itu kalian ketik data sensor, misalnya saya kasih kasih teks dummy gini aja ya, data sensor 1. Ini nanti dia nggak akan berupa string kalau tidak berupa string atau teks ya, kalau data sensor yang sesungguhnya. Cuman ini saya jelaskan kapan kita menggunakan serial print, kapan kita menggunakan serial print len. Terus habis itu data sensor 2. Lah cuman data sensor 1, data sensor 2 kan dia rapat-rapat, nggak ada spasinya sama sekali. Kalau saya kasih seperti ini, spasi, tagar, terus habis itu kita kasih spasi lagi. Nah, baru di sini data sensor 2. Nah, ini kalau kita running, maka hasilnya akan menggeser ke kanan terus seperti ini. Terus bagaimana Pak supaya turun ke bawah? Gunakan menu print len yang tadi. Bisa kalian tambah seperti ini. Bisa kalian tambah seperti ini. Bisa kalian tambah seperti ini, dan berupa kosongan. Kalian play, atau juga kalian bisa menggunakan langsung, dimana serial print yang terakhir kalian akan memberikan line, print line-nya di sini jika sama. Sama hasilnya. Oke. Itu untuk komunikasi serialnya Arduino menggunakan Proteus ya. Kalian coba dulu, kalian nanti bikin laporannya, bukan laporan kalau saya, bukti kalau kalian sudah ngerjakan.
kalian screenshot, kalian program kalian, hasilnya bagaimana. Kata-katanya terserah, jangan menggunakan kata-kata yang ada di video tutorial ini atau video materi ini. Oke, untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan tentang variabel. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.